Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini coba menjelaskan tentang teori permainan. Jadi, teori permainan untuk latar belakang, teori-teorinya, syarat-syaratnya bisa kita pelajari dengan membaca modul yang kami sudah siapkan. Nah, tetapi untuk kali ini kita coba ya menjelaskan terkait tentang kasus strategi murni dan strategi campuran atau kasus dalam teori permainan untuk menghitung nilai optimal dari sebuah eh, ini ya teori permainan. Misalkan kasusnya di sini adalah dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengendalikan strategi yang dimiliki. A mengandalkan dua strategi, yaitu strategi harga murah dan strategi mahal. Kemudian B menggunakan tiga strategi, strategi murah, strategi sedang, dan strategi harga mahal. Nah, dan data-data di sini adalah yang diberikan dari kasusnya. Ini adalah terkait tentang keuntungan. Misalkan kayak gini, ini perusahaan A memberikan strategi murah dan perusahaan B menyikapi ya dengan harga murah. Nanti untuk keuntungannya di perusahaan B itu satu, dan kalau perusahaannya satu di sini. Atau perusahaan B itu menyikapi strategi A dengan kerugiannya satu gitu. Nah, seperti itu dan lain-lain ya, bisa dibacanya seperti ini. Nah, sekarang berapakah nilai keuntungan maksimum yang diperoleh dari perusahaan A dan kerugian minimum ya yang diperoleh perusahaan B. Nah, langkahnya adalah kita mencari kasus di sini. Langkah pertama untuk permainan baris. Nah, di sini perusahaan A, berarti perusahaan A di sini adalah pilih nilai yang paling kecil dari setiap baris. Jadi baris satu nilainya, saya lihat. Sini baris satu nilainya yang terkecil adalah satu, berarti nilai minimumnya satu. Kemudian baris kedua nilai minimumnya 4 ya, 854. Jadi dia 4. Sehingga kita peroleh selanjutnya dari dua nilai terkecil tersebut, pilihlah nilai paling baik atau nilai besar. Di sini atau namanya max minnya. Nah, max min itu maksimum dari nilai minimum yang kita peroleh. Nah, max minnya di sini adalah maksimumnya 4. Nah, langkah berikutnya adalah untuk permainan kolom perusahaan B, pilihlah nilai paling yang besar. Karena perusahaan B itu untuk menyikapi ini dia minimum yang diperlukan, karena minimum berarti kita cari di sini adalah nilai terbesar untuk setiap kolom. Berarti terbesar dari kolom ini 8, ya, terbesar dari kolom kedua 9, terbesar dari kolom ketiga di sini 4. Nah, sehingga dari sini selanjutnya dari tiga nilai terbesar tersebut, jadi 8, 9, 4 tersebut, pilihlah nilai yang paling baik atau paling kecil, yaitu B. Bagi B ini. Nah, yang terkecilnya adalah berarti di sini terkecil tuh min max ya. Min maxnya adalah 4. Nah, di sini max minnya tadi 4 juga. Sehingga akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya kesimpulannya, jadi pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4. Nah, selanjutnya adalah pilihlah tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, maksudnya interpretasinya ya, tetapi hanya akan memperoleh keuntungan maksimumnya hanya 4. Nah, dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga B, kerugian yang paling minimalnya 4 dengan merespon strategi A dengan strategi termahalnya adalah S3. Jadi gini. Nah, nanti meskipun si perusahaan itu menginginkan nilainya maksimumnya besar, tetapi maksimumnya yang diperoleh hanya 4 gitu ya. Hanya 4. Nah, sama halnya dengan perusahaan B, dia merespon jadi perusahaan A dengan harga strategi harga mahal, kita peroleh nilai minimum kerugiannya adalah 4.
gitu. Tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus kedua atau namanya kasus campuran. Jadi kasus kedua ini adalah dari kasus di atas dalam karena adanya perkembangan yang terjadi di pasar, maka perusahaan A yang tadinya hanya memiliki produk dengan harga murah dan mahal, sekarang menambah satu lagi strategi bersaingannya dengan juga mengeluarkan produk berharga sedang. Contohnya ini. Jadi dia ditambahkan di sini. Produk ini itu ada produk misalkan produk level 1, level 2 dan level 3 gitu. Berarti kan biar dia meraup pasarnya luas gitu ya. Dan hasil diperoleh tampak pada tabel berikut ini adalah data-data yang diberikan di pasar ya. Jadi untuk soal-soal kita di sini adalah menganalisis tujuannya. Jadi data-data ini yang diberikan di pasar ini. Nah sekarang sama halnya lakukan, kita cari max min-nya. Jadi nilai minimum dari setiap baris, nilai minimumnya di sini 2, di baris kedua nilai minimumnya min 1, di baris ketiga nilai minimumnya 1, kemudian maksimumnya di sini adalah 6, di sini maksimumnya 5, dan di sini adalah maksimumnya adalah 9. Oke, saya lanjutkan. Cek, cek. Selanjutnya adalah di sini sehingga dapat di sini max min-nya adalah berarti maksimum dari ini adalah 2. Di sini adalah min max-nya adalah 5. Nah, dikarenakan dia tidak sama, maka kita belum menemukan saddle point-nya ya. Saddle point-nya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita masing-masing permainan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan dan kerugian terburuk. Nah, bagi A, perusahaan A, kita adalah strategi nih, S2 adalah strategi terburuk karena dapat menimbulkan kerugian minus ya. Maksudnya kayak gini. Berarti di sini adalah strategi terburuk, terkecil lah di sini. Ini minus, minus itu artinya adalah keuntungannya jadi negatif, berarti rugi gitu. Untuk di sini mengantisipasi kerugian, di sini kita cari kerugian yang paling besar, yaitu 9 ini gitu. Maka kita hilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Sehingga ketika hilangkan, dapatlah di sini komposisi baru atau kombinasi baru. Nah, jadi strategi perusahaan A itu hanya 2 strategi, harga murah dan harga mahal. Perusahaan B itu menyikapi strategi A itu adalah dengan memberikan strategi harga murah dan harga sedang. Nah, kita dapat seperti ini. Langkah selanjutnya kita gunakan analisis ya. Di sini kan saddle point-nya pasti berbeda ya. Nah, analisisnya adalah langkah selanjutnya dengan memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan yang digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan strategi A1, jadi kita misalkan ini strategi A itu adalah peluang kesuksesannya P gitu. Maka strategi ini 1 min P karena jumlahnya itu harus 1 ya. Nah, sama halnya dengan ini menyikapi strategi di perusahaan B itu adalah ini Q, di sini adalah 1 min Q. Nah, langkah selanjutnya kita coba merespon di sini ya. Langkah 5, mencari besaran probabilitas setiap strategi yang menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, kita lihat perusahaan A. Perusahaan A itu kan berarti di sini 25, di sini ya, 61. Kita lihat dari sini. 25 berarti 2P tadi. Sorry. Sorry ya, bentuk perusahaan A bila strategi A direspon oleh B dengan S1. Ini ya, sorry. Yang ini. 26 ya, perusahaan A itu direspon oleh S1. Berarti 26. Maka di sini 2P, di sini 6 kali 1 min P. Sama halnya dengan ini juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini 26, di sini 2P, ini kalikan 1 min P. Gitu ya. Ini juga sama, 5P kali 1 min P. Nah, kita lihat, sekarang 2P tambah 6 1 min P. Jadi kita peroleh 2P,
kita buka kalikan 6 kali 1, 6. 6 kali min P negatif 6P, sehingga 2P dikurangi 6P berarti negatif 6P. Terus ini plus sama dengan 6. Jadi 6 min 6, 4P. Sama halnya dengan ini juga 5P tambah 1 kali 1 min P. Ini didapat dari tabel kolom kedua ya. Berarti 5P 1 kali 1, 1. 1 kali min P. Jadi 1, 5P dikurangi P adalah plus 4P. Nah, bila digabung, disama dengankan berarti 6 min 4P sama dengan 1 plus 4P. Kita peroleh 6 dikurangi 1, 5. 4P tambah 4P, 8P. Pindah ruas ya. Maka P-nya di sini dapat 5 bagi 8. 5 dibagi 8, 0,625. Sehingga dari sini kita masukkan, jadi kita P-nya dapat 6,625, sehingga 1 min P-nya itu, jadi 1 dikurangi 6, dikurangi 0,625. Jadi dapat 0,375. Maka masukkan nilai tersebut pada kedua persamaan, kita peroleh persamaannya tadi yang 2P tambah 61 min P ya. Berarti 2 kali 0,625 ditambah 6 kali 0,375, kita jumlahkan hasilnya 3,5. Sama halnya kita masukkan juga ke kolom kedua, yaitu 5P tambah 1 plus 1 kali 1 min P, jadi 5 kali 0,625 ditambah 1 kali 0,375, dijumlahkan 3,5. Artinya keuntungan yang diharapkan adalah sama-sama 3,5. Yang berarti memberikan peningkatan 1,5 yang asalnya di langkah pertama keuntungannya itu atau namanya max minnya adalah 2 kan tadi, sehingga naik jadi 3,5. Kemudian kita tadi kan untuk menghitung untuk perusahaan A ya, sekarang untuk perusahaan B. Bila strategi B direspon oleh A dengan S1. Nah, tadi adalah baris ya, di sini kan 2, di sini 5, di sini 6, 1 ya. Sekarang yang ini nih. Tadi kan strategi ini Q dan ini 1 min Q ya. Maka di sini 2 kali Q, 5 kali 1 min Q, 2Q, 5 kali 1, 5, 5 kali min Q negatif 5Q, dijumlahkan 5, 2Q dikurangi 5Q negatif 3Q. Kemudian sekarang strategi yang ini 61, berarti direspon oleh S2 ya. 6Q tambah 1 kali 1 min Q, jadi 6Q, 1 kali 1, 1 dikurangi 1Q. Berarti 1, 6Q dikurangi Q plus 5Q. Jadi kita gabung, bila kita gabung 5 min 3Q sama dengan 1 tambah 5Q, kita dapat nilai Q-nya, berarti 5Q negatif 3Q pindah ruas kanan, 5Q tambah 3Q, 8Q, 5 dikurangi 1, 4, kita peroleh Q-nya 4/8. Artinya 0,25, jadi 1 min Q juga sama, 1 dikurangi 0,5, jadi 0,5. Dengan cara yang sama, kita masukkan ke persamaan di sini, 2Q tambah 5 kali 1 min Q, jadi kita kalikan 2 kali 0,5, 1, 5 kali 0,25 adalah 2. Jadi dijumlahkan 3,5. Sama halnya dengan persamaan kedua juga dapat 3,5. Artinya, jadi penyelesaian kerugian minimal yang diharapkan sama yaitu 3,5. Pada langkah pertama kerugian minimal adalah 5. Dengan demikian, dengan strategi B tersebut bisa menurunkan kerugian menjadi 1,5. Bisa menurunkan 1,5 menjadi 3,5. Jadi kesimpulannya dari dua analisis barusan, metode campuran itu, kita bisa simpulkan strategi campuran memberikan saddle point 3,5. Nilai tersebut memberikan peningkatan keuntungan bagi A yang asalnya 2 menjadi 3,5 dan menurunkan kerugian B masing-masing 1,5. Asalnya 5 jadi 3,5. Oke, baik. Itu adalah poin terbesar untuk mata kuliah teori permainan. Jadi langsung saya to the point ke latihan soal. Nah, untuk selanjutnya kami sudah siapkan latihan soal untuk dikerjakan mandiri ya.
Nah, jika ada pertanyaan boleh kita live Zoom atau diskusi di WA. Oke, saya akhiri pertemuan sesi video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.